Nah, sekarang kita masuk ke gambarnya. Oke, sekarang dari langkah 1 dan langkah kedua, kita masuk ke langkah ketiga, yaitu peran dari si enzim FAS atau fatty acid synthase. Nah, kita lihat di gambar ini gambarnya yang berwarna ya, mulai dari sebelah kiri. Inilah gambar yang ada cis ACP. Cis ACP ini adalah si FAS, fatty acid synthase. Nah, jadi si fatty acid synthase ini, kita lihat dulu bagiannya ya, dia ada cis, ada ACP. ACP ini yang ada yang si 4 pantoten ya, yang ada si pantotenik tadi. Nah, cis ini kalau cis cysteine ya, cysteine residu. Nah, kita mulai dari sini, si fatty acid synthase ini nanti dia akan menangkap 2 karbon dari asetil-CoA. 2 karbon dari asetil-CoA ini sebutnya asetat. Nah, makanya langkah pertama kan transfer asetat ke fatty acid synthase. Nah, transfernya pertama kali ke si ACP. Jadi dia pertama kali yang CH3C, ini kan di warna merah ya, di ACP. Nah, dia cuma sementara di ACP, dia pindah ke cis residu. Ya, di langkah kedua ya, dia pindah ke cis residu. Ini pun dia cuma sementara. Di sini dia ketemu, dari sini mulai dia ketemu di langkah ketiga ya, bertemu dengan melanil CoA yang itu ada 3 karbon. Oke. Ketika ketemu dengan melanil CoA, dia mulai mengalami kondensasi. Ya. Jadi si melanil CoA ini, 3 karbonnya ini itu berikatan yang di bagian ACP. Nah, di bagian ACP ini nanti berkondensasi dengan yang bagian cis, yang 2 karbon yang utama ya, yang dari asetil-CoA. Nah, ketika mengalami kondensasi, dia menghasilkan karbon dioksida, mengeluarkan karbon dioksida ya. Jadi totalnya menjadi yang sudah terbentuk di langkah kelima, lihat totalnya ada 4 karbon. Padahal harusnya kan 2 dari asetil ditambah dengan monomer CoA 3 ya, 2 asetil CoA karbonnya, kemudian tambah 3 karbon dari monomer CoA, harusnya totalnya 5 ya. Tapi karena dia mengalami kondensasi, keluar 1 karbon dalam bentuk karbon dioksida. Nah, sehingga molekul yang terbentuk adalah butiril ya. Nah, di langkah kelima ini butiril. Nah, dari langkah kelima ini dia mulai mengalami, ini langkah kelima ini kita lihat ya. Dia mulai dari langkah kelima ini C-nya masih bentuknya keto ya. Masih bentuk keto. C dengan O-nya itu, C dengan O-nya ini dalam bentuk rangkap. Nanti dia mulai mengalami ke langkah ke-6 ya. Nah, langkah ke-6 ini mulai terbentuk ada OH ini ol ya, atau alkohol. Nah, dari sini OH ini mulai mengalami dehidration. Dehydration baru menjadi langkah ke-6. Langkah ke-6 dehidrasi mulai terlihat di sini produknya menjadi CH3, CH dan juga CH dan juga SCO ya, O-nya ganda. Tapi kita lihat yang si CH dan CH ini ada CH nggak kapital dan juga CH yang kapital ya. Ini mulai mengalami reduksi dengan oleh NADPH. Nah, menjadi ikatannya menjadi saturate ya, menjadi ikatan tunggal. Nah, disinilah terbentuknya si butiril. Kalau tadi langkah keempat ini keto butiril ya, ini udah mulai butiril saja. Nah, sudah tidak ada ketonya. Ini artinya sudah selesai 7 langkah pertama. Ya, 7 langkah pertama pembentukan palmitic acid ya. Nah, nanti dari sini dia mulai lagi ke langkah kedua. Jadi si butiril ini pindah lagi ke SH, pindah lagi ke cis ya, pindah lagi ke cis seperti langkah kedua, lihat dia pindah lagi ke cis. Nah, dari cis ini dia mulai ketemu lagi dengan monoil CoA ya, monoil CoA-nya ini 3 karbon masuk di bagian ACP, kemudian mengalami kondensasi lagi, ya, kemudian mengeluarkan CO2 1 karbon. Kemudian dari kondensasi ini mereka mulai bercampur, yang tadinya ada 4 ditambah dengan 2 dari monoil CoA. Kenapa 2? Karena satunya dikeluarkan dalam bentuk karbon dioksida. Seperti itu. Nanti dia mengalami lagi proses yang sama ya, dengan NADPH ya, menjadi ol di sini, alkohol ya.
kemudian mengalami dehidrasi. Alkohol sini adalah gugus ini ya, butyroyl ya, butyroyl di sini yang angka kelima. Kemudian mengalami dehidrasi, lalu kemudian menjadi bentuk yang lebih panjang lagi. Ya, ini berapa karbonnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kalau 6 ini disebutnya hexanoil. Ya, kalau tadi butyryl, ini hexanoil. Oke. Nah, ada 6 karbon. Nah, untuk menjadi palmitat itu kan ada 16 karbon, maka langkah ini akan berulang ya 5 kali. Nah, 5 kali sehingga nanti terbentuk menjadi palmitat. Nah, setelah terbentuk palmitat, si bagian ACP itu membentuk kompleks palmitoyl ACP. Nah, dari itu dia lepas enzimnya, baru terbentuklah palmitat. Seperti itu. Ya, langkah-langkahnya ya. Ataupun ini dalam bentuk yang lainnya, ini sama saja, cuman kalau ini tidak memperlihatkan si fase-nya, tapi dia memperlihatkan step-stepnya. Dia fokus ke arah step-step. Ini step 1 itu asetil-CoA karboksilase. Step 2 adalah malonyl transilase, ya. Step 3 kondensasi, kemudian step 4 reduksi, step 5 dehidrasi, step 6 reduksi lagi, 6 ya, 6. Jadi intinya stepnya itu cuma ada karboksilasi, ya, kondensasi, reduksi, dehidrasi, dan reduksi lagi. Nah, itulah tahapannya. Ya, yang penting kapan tahapannya yang dia di karboksilasi, kemudian kondensasi, step-stepnya itu yang harus kita ketahui. Nah, di bagian ini juga yang lebih disoroti adalah NADPH. Dari mana asalnya NADPH ini? Karena NADPH ini banyak ya, kita lihat di gambar sebelumnya juga. Nah, ini di langkah ke-5 ya, ada NADPH, kemudian lagi di langkah ke-7 ada NADPH lagi, dan sebagainya. Dari mana asal si NADPH ini? NADPH ini asalnya dari, terutama ya, dari HMP. HMP itu apa? Hexose monofosfat shunt. Jadi metabolismenya karbohidrat. Karena dia utamanya membentuk NADPH. Ya, ada interrelasi antara metabolisme si glukosa dengan si lipid. Nah, kita lihat lagi lebih detail di sini proses 4 proses tadi ya, kondensasi, reduksi, dehidrasi, dan juga reduksi. Ini disoroti lebih detail ya, untuk proses kondensasi, reduksi, dehidrasi, dan juga reduksi lagi. Nah, di sini ada fatty acid synthase. Yang panjang ini adalah si ACP ya, yang kecil ini si cis ya. Jadi acetyl group, first acyl group. Di sini CH3CO, ini si asetil CoA ya, si asetat ya. Kemudian malonyl group, CH2 dengan C ya. Nanti si dua molekul ini yang pink dan juga warna oranye ini akan mengalami kondensasi ya, mereka berikatan dengan mengeluarkan CO2 ya. Totalnya menjadi 4 karbon. Nah, dari sini baru ada mengalami reduksi dari NADPH. Lihat bentuknya. Kalau yang di langkah 1 ini C-nya masih C yang warna oranye ini ya, atau kuning ini ya. Dia masih bentuknya keto. Keto dari C-nya berikatan ganda dengan O. Ketika mengalami reduksi dengan NADPH, dia mulai membentuk alkohol, OH. Nah, dari reduksi ini, kemudian ke langkah ketiga, mengalami dehidrasi, OH dan 1H ya, dari yang CH2, ini keluar menjadi C-nya sekali ikatan ganda, antara yang pink dengan yang oranye. Nah, kemudian dengan NADPH lagi, mulai dia ikatannya menjadi saturated, ikatan menjadi tunggal. Inilah proses yang di langkah ke-4 ya tadi ya, 4, 5, 6, sampai 7. Nah, ini adalah penekanannya di sini. Nah, ini kita highlight sedikit si fatty acid synthase, ya, itu dia melink dengan hasil carrier protein. Hasil carrier protein seperti yang dibahas di bagian overview ya, itu adalah dari
phosphatidylate positive group of ACP. Nah, ini ya. Nah, ini adalah turunan dari vitamin pantothenic acid. Ya. Jika ada serine asam amino. Jadi secara umum kalau kita lihat stoikiometrinya totalnya ya, jadi untuk pembentukan palmitat sintesis saja itu asetil-CoA tambah 7 monil-CoA, 14 NADPH tambah 14 elektron hidrogen plus ya. Jadi palmitat dan 7 karbon dioksida, 14 NDP dan 8 CoA dan juga 6 molekul air. Untuk malonyl-CoA sintesisnya aja itu 7 asetil-CoA tambah dengan 7 karbon dioksida dan 7 ATP menjadi 7 monil-CoA, 7 ADP, 7 fosfor dan juga 7 H+. Secara umum untuk keseluruhan prosesnya ya, stoikiometrinya 8 asetil-CoA ya tambah dengan 14 NDPH dan 7 ATP menghasilkan palmitat dan 14 NADP+, 8 CoA, 6 air dan 7 ADP dan juga 7 fosfor. Nah, ini lebih highlight lagi kalau tadi prosesnya ya, kondensasi, reduksi, dehidrasi dan reduksi. Sekarang kita melihat bagaimana perpanjangan 2 karbon sehingga menjadi palmitat. Nah, kita mulai dari yang sebelah kiri dulu. Ini fatty acid sintase. Ya, fatty acid sintase ini yang ada warna oranye dan juga warna pink ya. Nah, warna pink ini adalah dari malonyl atau malonyl ya. Nah, lihat di sini yang dari malonyl yang warna pink dia pindah ke yang sebelah kiri. Ya. Di sebelah kiri, jadi totalnya jadi 4 sekarang. Lalu tambah lagi yang dari malonyl lagi. Nah, ketika yang warna biru ini ya, malonyl yang kedua ini pindah ke bagian yang warna pink. Yang warna pink dengan warna kuning itu sudah mengalami 4 proses tadi, yang kondensasi, reduksi, dehidrasi dan juga kondensasi. Ya. Jadi ini langkah kedua yang 2 kali. Jadi yang sini ini 1 sampai 7. Ini 1 sampai 7 sudah selesai. Ini mulai masuk lagi ke langkah kedua yang bintang. Ya. Nah, di sini dia mulai bertambah lagi 2 karbon. Nah, lalu tambah lagi monil-CoA 2 karbon lagi sehingga terus prosesnya menjadi totalnya 16 karbon atau palmitat. Nah, yang perlu diingat di sini, ini yang perlu diperhatikan ya, bahwa yang warna oranye ini adalah acetyl group. Acetyl groupnya dari mana? Dari asetil-CoA. Kemudian C1 dan C2 yang warna pink ini dari monil-CoA. Artinya dari proses ini cuma warna yang oranye yang bukan dari monil-CoA. Yang lainnya ada dari monil-CoA. Nah, selesai untuk pembentukan asam lemak palmitat. Nah, lalu kemudian bagaimana cara membentuk asam lemak yang lainnya? Misalnya C18, C20 dan sebagainya. Untuk pembentukan asam lemak yang lainnya, maka diperlukan proses namanya fatty acid elongation. Nah, di eukariot, elongasi ini dia terjadi di mitokondria dan juga di retikulum endoplasma. Tapi ya yang paling utama dia terjadi di retikulum endoplasma ya, karena memiliki higher activity di retikulum endoplasma. Jadi untuk elongasi dari sitosol ya, dari sitosol ini dia nanti masuk ke retikulum endoplasma atau masuk ke mitokondria. Enzimnya beda dengan yang proses fatty acid tadi yang awal, yang palmitic acid, dia enzimnya udah mulai berbeda. Ya, di enzimnya punya enzim yang berbeda, bukan cuma satu protein yang punya beberapa aktivitas enzim, tapi kalau sekarang punya beberapa enzim atau beberapa protein tersendiri. Nah, dia dipanjang ya seperti derivasi CoA-nya, ya, asal mula CoA. Nah, cara pemanjangannya dengan menambahkan 2 karbon, setiap pemanjang itu menambahkan 2 karbon ya. Kalau kita kebalikannya fatty beta oksidasi, dia memutusnya tiap 2 karbon. Nah, kalau sekarang untuk fatty acid sintesis dia menambahnya dengan 2 karbon seperti itu. Nah, bedanya setiap penambahan di karbon unit di bagian sintesis ini dia mulai dari karboksil N. Ya. Mulai dari gugus karboksil. Nah, beda dengan yang beta oksidasi. Dia mulai dari metil N.
seperti itu. Nah, jadi itu ya perbedaannya ya. Tetap juga untuk yang donornya, donor karbon dari mana? Dari molekul CoA juga. Nah, itu adalah pembentukan atau penambahan panjang ya palmitic acid menjadi C18, 20 dan sebagainya. Tapi mereka masih saturated. Saturated itu masih belum ada double bond, ikatan ganda. Nah, bagaimana sekarang pembentukan ikatan gandanya? Ikatan gandanya itu nanti dibantu oleh enzim ya, desaturasi namanya. Ada dengan bantuan NAD sitokrom B5 dan juga B5 redukase. Misalkan kayak ini, nanti bentuknya kayak stearat. Stearat ini adalah yang saturated ya, bisa bentuk menjadi aldehyde. Nah, nanti ada enzimnya sendiri. Nah, yang menjadi catatan bahwa ikatan ganda ini dia akan dibentuk ya pertama kali itu di yang mendekati ya gugus CoA-nya ya, mendekati gugus CoA-nya dan nggak bisa lebih dari yang karbon 9. Kenapa? Karena kita nggak memiliki enzimnya. Ya, lebih dari karbon 9 itu artinya ikatan gandanya misalkan di 12 ataupun di 15, ya itu nggak bisa karena kita nggak memiliki enzimnya. Animals termasuk kita tidak dapat mensintesis linoleic acid, yang itu dia rantai karbonnya 8 dan dia punya dua ikatan gandanya 9 dan 12. Kalau 9 kita masih bisa bentuk, tapi yang ikatan ganda di 12 kita nggak bisa bentuk. Apalagi linoleic acid, ikatan ganda yang di 15. Ya 9 kita 12 kita nggak bisa bentuk, apalagi yang 15. Seperti itu. Atau juga arachidonic acid, ya, yaitu dengan 20 rantai karbon dan 4 ikatan ganda, 2 diantaranya di bawah karbon 9 yaitu 5 dan 8. Kemudian 2 lagi ada di karbon 11 dan juga karbon 14. Yang itu merupakan si arachidonic ini ya, merupakan pembentukan nanti untuk hormon eicosanoid ataupun molekul-molekul eicosanoid ya, si prostaglandin dan juga leukotriene yang itu merupakan berfungsi sebagai respon inflamasi ataupun hypersensitivity. Linoleic juga linoleic ini dikatakan esensial ya, karena dia harus disediakan dari diet. Seperti itu. Nah, ini dua gambar ini memperlihatkan perbedaan pembentukan fatty acid sintesis ya, lokasinya di mana antara animal cells dan juga plant cells. Kalau kita lihat di plant cells, ini ada fatty acidnya terjadi di kloroplas ya. Dan kalau di animal, kita lihat juga fatty acid sintesisnya itu terjadi di sitosol, kemudian elongation dan saturasinya terjadi di endoplasmic reticulum, sama juga di plant cell ya, atau bisa juga di mitokondria. Nah, sekarang kita lihat gambar bagaimana si palmitic ini, si palmitat ya, yaitu C16 menjadi rantai yang lainnya dan rantai ya 18 dan sebagainya, tapi yang masih saturated dan juga yang unsaturated. Nah, jadi palmitate ini bisa mengalami desaturation menjadi palmitoleat ya. Palmitoleat itu artinya udah punya ikatan ganda 1 ya di karbon 9, 16 1 ya. Ataupun stearat. Nah, stearat ini masih saturated, dia cuma nambah 2 karbon. Ya, ataupun nanti bisa mengalami elongasi lagi 18, 20, 22 dan sebagainya, tapi dia masih saturated ya, masih cuma satu ikatan. Maksudnya belum ada ikatan ganda. Nah, juga dia bisa menjadi oleat 18.1, dia masih bisa ya dibentuk oleh tubuh, tapi ketika masuk di linoleat 18.2, ikatan double bondnya di 12, tubuh kita udah nggak bisa. Jadi yang warna pink ini tubuh kita udah nggak bisa membentuknya. Seperti itu. Ya, nah di sini kembali lagi kita highlight bahwa palmitat ini adalah asam lemak kunci ya yang dibentuk oleh tubuh kita. Dan dari palmitat inilah dibentuk asam lemak yang lainnya. Seperti itu. Jika enzimnya tersedia. Itu ya catatannya ya. Nah, sekarang kita masuk ke efek dari metformin. Nah, metformin ini sebenarnya salah satu obat ya yang menjadi treatment untuk orang dengan diabetes tipe 2. Nah, efek dari metformin ini dia akan menurunkan glukosa darah. Karena kalau untuk orang yang diabetes, glukosa darahnya cepat naik ya. Dan glukosa darah ini nggak bisa masuk ke dalam sel. Jadi metformin ini akan membantu menurunkan glukosa darah tersebut, ya mengontrol gula darah ya. Nah, dengan prosesnya apa? Dengan AMPK
mediated uptake of glucose by muscle. Jadi nanti si otot ini akan membantu mengambil si glukosa di darah. Nah, efek lainnya adalah si metformin ini akan menurunkan TAG. TAG ini hasil kolesterol ya, dengan mengaktifasi AMPK dan dengan penurunan TAG ini dan aktivasi AMPK ini, dia akan menghambat ACC, ya, asetil CoA karboksilase. Ketika asetil CoA-nya terhambat, otomatis tidak terbentuknya fatty acid sintase ya. Ataupun si metformin ini bisa bekerja dengan cara mengurangi SREBP, ya, sterol response element binding protein 1. Yang ini juga akan menghibit ACC dan juga proses fatty acid sintesis. Nah, itu ya. Jadi efek dari obat ini dia dapat mempengaruhi pembentukan asam lemak. Seperti itu. Nah, sekian untuk pembahasan fatty acid sintesis. Kita mulai masuk ke kuis sekarang. Jawablah benar atau salah. Jadi pernyataan yang 7 pernyataan ini tentukan dia pernyataan ini benar atau salah. Ya, lalu berikan alasan. Dia benar ataupun dia salah, berikan alasan ya. Nah, kalau jawabannya tepat dan cepat, itu akan dapatkan 3 poin di kolom channel. Kita lihat di sini pertanyaannya, sintesis fatty acid ya terjadi di matriks mitokondria, benar atau salah? Kayak gitu ya. Maksud juga ya, pertanyaan kedua, fatty acid elongation membutuhkan 2 karbon dari asetil CoA. Nah, jadi silakan jawab pertanyaan ini ya. Selain kuis yang ada di kolom channel, nanti ada juga kuis yang di kelas online ya. Nah, dalam bentuk multiple choice, silakan juga dikerjakan. Intinya kalau kalian dapat mengerjakan kuis ini yang ada di channel ini dan juga di kelas OL, kalian boleh lanjut ke sintesis triasil glycerol. Jika kalian belum bisa menjawabnya dengan baik, jangan lanjut dulu ya. Gitu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.